Nama saya Amanda Katrina. Di sini saya ingin menjelaskan pengaturan PMH medis yang ada di Australia. Dalam membuktikan adanya suatu perbuatan PMH medis di Australia harus memenuhi 5 unsur, yaitu yang pertama, adanya tugas untuk mengurus suatu perawatan atau disebut juga sebagai duty of care. Lalu yang kedua, adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku. Yang ketiga, ada ketidak memenuhinya standar perawatan atau disebut pelanggaran tugas atau breach of duty. Yang keempat, adanya kerusakan atau damage. Yang kelima, kerusakan tersebut terjadi karena pelanggaran tugas atau causation. Lalu kelalaian yang sedemikian rupa jelasnya membuat berlakunya teori res ipsa loquitur, yaitu kemungkinan yang sangat terbatas untuk memindahkan beban pembuktian kepada penggugat. Dalam hukum Australia, kewajiban hukum mulai timbul apabila profesional medis telah siap memberikan saran medis ataupun perawatan dan menyiratkan kepada pasien bahwa tenaga medis tersebut memiliki keahlian dan kemampuan untuk tujuan pengobatan tersebut. Gugatan kelalaian medis harus diajukan dalam batas waktu 3 tahun setelah ditemukannya kelalaian terjadi. Gugatan malpraktek dapat diajukan gugatan berdasarkan negligence dan juga assault dan batteries. Biasanya gugatan diajukan dengan dasar negligence, tapi dapat juga diajukan dengan dasar assault dan batteries jika yang pertama, tindakan medik dilakukan tanpa ada persetujuan dari pasien. Yang kedua, pengobatan yang diberikan bertentangan dengan kehendak pasien. Lalu yang ketiga, pengobatan yang diberikan merupakan tindakan terkuat yang bertentangan dengan persetujuan yang diberikan. Tindakan malpraktek medik merupakan kesalahan yang dilakukan oleh seseorang tenaga kesehatan. Maka di Australia disebut sebagai professional negligence. Di Australia ada beberapa act yang mengatur mengenai kematian. Yang pertama, General Effect of Death. Semua alasan gugatan terhadap atau untuk kepentingan seseorang yang meninggal dunia akan tetap ada atau diteruskan terhadap untuk orang yang berkepentingan. Ketentuan tersebut tidak berlaku pada defamation. Yang kedua, fatal accident. Seseorang yang karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia bertanggung jawab terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan tertentu dengan korban yang mendapatkan kerugian finansial akibat kematian korban tersebut. Di Australia menerapkan elemen punitif. Dalam ganti rugi atau disebut punitive damage, ganti rugi penghukuman yang diberikan bagi dokter yang telah bertindak dengan kecerobohan, kesengajaan, kelalaian. Punitive damage ganti rugi tersebut diperhitungkan untuk keperluan ganti rugi secara penuh pada pasien. Dan ada exemplary damage atau ganti rugi peringatan. Dalam suatu ganti rugi tambahan bagi kasus-kasus kesalahan yang berat, tindakan dendam, ataupun sikap tindak yang mengabaikan hak dari penggugat. Dalam negara yang menganut common law, hukum common law, doktrin corporate liability sudah mulai diterapkan. Doktrin tersebut membuat rumah sakit secara hukum dapat dimintai pertanggungjawabannya atas segala peristiwa yang terjadi. Pembelaan dalam malpraktek medik tort negligence yang dilakukan adalah contributory negligence dan voluntary non-fit inuria atau consent. Dalam contributory negligence tujuannya adalah membagi secara adil beban kerugian. Dengan demikian mengurangi ganti rugi yang harus dibayar kepada penggugat. Hal ini dapat terjadi jika tergugat dapat membuktikan bahwa penggugat berkontribusi dengan cara gagal atau mengurus keselamatannya sendiri. Sedangkan dalam voluntary non-fit injuria, penggugat telah memberikan izin atas tindakan medis yang diberikan. Dalam sistem hukum common law, pembuktian pada umumnya berada pada penggugat. Namun demikian ada doktrin yang bernama res ipsa loquitur. Doktrin ini dikhususkan dalam tort kelalaian teori ini. PMH diatur dalam pasal 1365 sampai pasal 1380 KUH Perdata.
Di Indonesia, perkembangan teori mengenai kesalahan dikembangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata. Berdasarkan ketentuan pasal 1370 KUH Perdata, ganti rugi diberikan ditentukan berdasarkan kedudukan dan kemampuan ataupun keadaan kedua belah pihak. Di Indonesia, pertanggungjawaban dikembangkan berdasarkan peraturan di luar KUH Perdata seperti UU 8 tahun 1999, UU Perlindungan Konsumen. Suatu perkara dugaan malpraktek medik yang diselesaikan dengan ranah perdata dapat digugat dengan wan prestasi maupun perbuatan melawan hukum. Pembuktian malpraktek pada umumnya maka unsur-unsur yang harus dibuktikan adalah: yang pertama, adanya suatu perbuatan. Yang kedua, adanya perbuatan tersebut melawan hukum. Yang ketiga, adanya kesalahan. Yang keempat, adanya kerugian. Dan yang terakhir, kausalitas. Perbuatan dalam melawan hukum di Indonesia maupun Australia sama-sama melihat suatu perbuatan dapat berupa suatu tindakan aktif maupun pasif. Ketentuan mengenai penelantaran terhadap orang yang membutuhkan pertolongan juga diatur dalam KUHP, yaitu dalam pasal 304 KUHP mengenai unsur penelantaran, yaitu yang pertama harus ada hubungan dokter sampai pasien. Yang kedua, hubungan itu diakhiri oleh dokter tanpa persetujuan dari kedua belah pihak. Yang ketiga, dokter itu secara sepihak mengakhiri hubungannya tanpa memberikan cukup waktu kepada pasien untuk memperoleh pelayanan dari seorang dokter lain. Yang keempat, harus ada kebutuhan berkelanjutan untuk penerusan pengobatan. Dan yang terakhir, merupakan penelantaran ini adalah penyebab dari cedera atau kematian dari pasien. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Ahmad Faiz Rapi PB. Nah, yang pertama, seorang dokter dianggap melakukan kelainan apabila satu, ada suatu standar praktik medik untuk melakukan uji-uji diagnosis tertentu di dalam kasus-kasus semacam ini. Yang kedua, bahwa dokter itu tidak mempergunakan uji-uji tersebut dan sebagai akibat tidak sampai menegakkan diagnosis dan memberikan pengobatan yang tetap. Yang ketiga, bahwa sebagai akibat pasien jadi menderita luka. Dalam arti dokter tersebut melakukan kelainan dan pasien menimbulkan luka atau telah kehilangan kesempatan untuk disembuhkan dari penyakitnya. Nah, di Indonesia sendiri penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum tersebut bisa dilakukan secara bersamaan antara hukum pidana dan hukum perdata. Untuk hukum perdata sendiri bertujuan untuk melakukan ganti kerugian akibat perbuatan dokter tersebut. Nah, hukum pidana sendiri itu bertujuan untuk melakukan penghukuman akibat dari perbuatan dokter tersebut. Nah, ganti rugi yang diberikan terhadap keluarga yang telah ditinggal meninggal akibat perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1370 KUH Perdata. Ganti rugi tersebut termasuk kerugian akibat cacat atau luka. Nah, cacat atau luka ini biasanya termasuk ganti kerugian immaterial, di mana kerugian immaterial ini seperti tidak mampu bekerja, kebutuhan jasmani dalam hal korban tidak mampu bekerja sepenuhnya, sakit dan penderitaan jasmani serta rohani, berkurangnya kesenangan hidup akibat cacat jasmani seperti hilangnya anggota badan. Dalam pertanggungjawaban rumah sakit berdasarkan pasal 46 nomor 44 tahun 2009, rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Dengan demikian, rumah sakit bertanggung jawab terhadap tindakan karyawannya, termasuk tenaga medis atau dokter. Jika ada kelalaian yang dilakukan di rumah sakit, hal ini sesuai dengan pasal 1367 KUH Perdata. Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata, pembuktian dalam PMH menganut prinsip liability based on fault, sehingga penggugat yang harus membuktikan, kecuali dinyatakan lain oleh undang-undang khusus.
Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, silakan dipertanyakan.